lucu, mosok kaget sedikit cangkeme, kaget aku. Saya pikir karena malu, Bruno pamer gelang. Jantung itu di sini Bu, bukan di sini. Kalau mas-mas Banjar ini jelas punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Pohon pisang. Saya berangkat ke Jogja. Sampai Jogja, Pak Wagub bingung kenapa nggak bisa ngekos. Saya akhirnya manggon di Masjid Muhammadiyah yang tadi saya ceritakan di sana. Apa yang saya lakukan? Pagi saya berangkat kuliah sampai siang, sore ngurusin masjid, malam jualan. Saya waktu itu nyari pondok pesantren yang gratis nggak ada. Maka dengan alasan itulah kenapa saya sekarang punya pondok pesantren gratis. Saat saya mau makan saya berdoa Allahumma barik lana. Doanya saya tambahi. Ini optimisme mu'rob. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Alhamdulillah Pak, sekarang santri saya lebih dari 400 semuanya gratis, makan minum tanggung sama saya sendiri. Itu juga punya apa? Setiap mau tidur, saya berdoa Bismillahirrahmanirrahim ya wa bismika amut. Ya Allah, saya nggak punya tempat tidur, tapi saya besok harus bisa memberikan fasilitas kepada orang lain untuk bisa tidur. Ternyata apa yang dilakukan sama bapak ibu saya di rumah, setiap habis sholat saya dikirimi Fatihah oleh ibu bapak saya. Untuk anakku di Jogja, Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Fatihah, sholawati sama ibu saya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali 1000 kali. Setiap hari lahir saya, hari Minggu pahing ibu saya puasa. Ternyata benar, tirakat orang tua menentukan kesuksesan seorang anak. Kalian orang tua nitip anak ke Darussalam, jangan hanya sekedar nitip, tapi disupport dengan doa. Untuk anakku di Darussalam Al-Fatihah. Anaknya yang belum berangkat ke pondok tidur, pegang kepalanya, Fatihah sholawati Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan anakku soleh, mandi. Banser juga begitu, punya istri cerewet gampang, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah masih cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Tapi kalau Fatihah itu memang ajib ya. Saya itu kalau soal kiai-kiai sepuh kayak dulu Mbah Dimyati Rois Al-Fadlu wal Fadilah, Mbah Yai Zainuddin Almarhum Ploso, Al-Habib Maulana Lutfi bin Yahya Pekalongan, ijazah yang diberikan sama saya itu cuma 2, Fatihah sama sholawat. Karena apa? Al-Fatihatu liman kuri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang membacanya. Fatihah itu ampulit. Ono kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Wallah dingin. Banser pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernapas. Ternyata benar Pak, bahwa salah satu da'watin mustajabun, salah satunya apa? Doa orang tua kepada anaknya. Maka jangan hanya nitip anak ke pondok, transfer, tidak hanya uang, tapi doa. Kita nitip sama Pak Kiai, tapi nggak pernah anak kita ditirakati. Makanya kenapa Pak Wagub? Saya itu sampai hari ini masih puasa Daud. Kemarin saya puasa, hari ini enggak, besok puasa. Seterusnya. Tujuan saya cuma satu, saya bisa seperti ini karena tirakat bapak ibu saya. Artinya apa? Masa depan orang yang ikut saya, anak saya, santri saya, dan jamaah saya, masa depannya bisa baik kalau saya ikut sumbangsih tirakat untuk semua orang-orang yang kenal dengan saya, termasuk orang Darussalam. Amin. Saya alhamdulillah, saya itu puasa Daud sudah dari tahun 2016 yang terakhir. Sekarang 2023, sehari puasa sehari tidak, termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Ya orang masuk Ramadan kon Daud gitu. Karena apa? Salah satu dakwah itu salah satunya adalah dakwatus shaim.
orang yang rajin berpuasa itu doanya mustajabah. Pas ngaji sama Pak Jokowi terakhir kemarin 2023 tanggal 3 April bersama Presiden, saya bilang Pak Jokowi itu bisa jadi orang hebat karena ibunya rajin puasa Senin Kemis sampai datang ajalnya. Makanya lumrah kita punya presiden hebat, ibunya ahli puasa. Banser, oh seorang mangan wae cangkemmu cok. Sampai watangnya gede nih, ya Allah. Saya tadi bilang wong lanang iki watangnya gede biasanya manuke cilik. Sepil, ayo. Artinya apa? Untuk mengkreat masa depan yang baik itu dibutuhkan banyak faktor. Tidak hanya tergantung peserta didik, tidak hanya tergantung guru, tapi juga support system yang dibuat oleh orang tua. Maka tadi saya bilang, kamu gak usah berkecil hati kalau merasa punya nasab kecil. Coba saya ingatkan tentang nasab ini. Mohon maaf, sekarang lagi rame soal itu. Kalau saya punya solusi, hentikan perdebatan itu. Nggak usah diperpanjang. Saya malu kalau lihat TikTok. Habib nyerang Kiai, Kiai nyerang Habib. Untuk apa? Saya bilang memang halal bil halal di Kanjus Sholawat bersama Jatman, bersama Rois Jatmam, Jatman Habib Lutfi. Saya diminta untuk ceramah gue ngaji nih. Abah Lutfi perintah sama saya. Saya sampaikan apa? Pesannya Habib Lutfi tahun 2008 di kamarnya beliau. Saya bilang, waktu itu Habib Lutfi bilang begini sama saya. Saya masih miskin, Habib Lutfi manggil saya juragan. Itulah doanya orang soleh itu mustajabah. Dulu saya belum punya apa-apa, saya sudah dipanggil juragan. Saya punya uang 50.000 untuk beli susu anak saya umur 2 tahun. Saya minta sama istri saya, udah jangan beli susu dulu. Kenapa, Mbak? Saya mau ke Habib Lutfi tabarukan. Anak saya nggak jadi kuat beli susu, saya sowan ke Pekalongan. Pulang jam 12 malam, anak saya nangis karena nggak punya susu. Apa yang terjadi? Akhirnya malam itu saya rebutan susu sama anak saya. Karena cowok itu seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Cangkem. Habib Lutfi bilang apa begini Pak Wagub, ini pesannya. Beliau dulu bilang begini sama saya, nak kamu harus tahu, hasute kiai kuwi luwih medeni tinimbang hasute santri. Saya bilang masa ada kiai hasut? Ternyata terbukti Pak. Cuman kalau kiai hasut itu hasilnya produktif. Contoh, satu pondok, bapaknya punya pondok, punya anak 5. Akhirnya kadang-kadang apa? Anak 5 ini rebutan warisan pondok. Tapi karena hasutnya orang alim produktif, ya nggak kebagian pondok bapaknya, keluar dari pondok, bikin pondok sendiri. Hebatnya kiai itu kalau hasut. Tapi yang menjadi persoalan hari ini adalah kadang-kadang hasut itu bukan masalah pendapat, tapi mohon maaf, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Dan itu terjadi sama saya, Beb. Tahun 2021 saya ceramah di gereja Jakarta Utara, trending nomor 1 dunia. Gara-gara saya ceramah. Gara-gara itu apa? Saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Wali kota Los Angeles ngundang saya, wakil gubernur Jambi enggak. Baleni mana? Saya dihajar selama di gereja. Miftah kafir. Saya jawab enggak masalah, syahadat lagi. Repot amat. Hasut. Kemudian pesan yang kedua dari Habib Lutfi apa waktu itu? Nah, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan
dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dengan mengadu domba sesama kiai, sesama habib. Kiai diadu sama habib, habib diadu sama kiai. Itu disampaikan beliau tahun 2008 dan ternyata hari ini terbukti. Orang saling serang, persoalan tentang nasab dan lain sebagainya. Persoalan duriah Nabi itu masih ada apa enggak? Saya jawab, hakul yakin masih ada. Karena dalam kitab Mughni al-Muhtaj, Imam Al-Ghazali mengatakan sarafun nasabi min salasi jihadin. Yang pertama, al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'addi lahu syai'un. Nasab yang terhubung sampai baginda Nabi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Habib itu benar-benar duriah? Wallahu a'lam bishawab. Benar-benar ada yang duriahnya Nabi, ada yang ngaku-ngaku. Yang merusak itu yang ngaku-ngaku. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Alah cangkemmu cocok, biasa wae. Habib Lutfi itu bilang apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau diagung-agungkan cucunya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena saya belum bisa mencontoh datuk saya Nabi. Sekarang menjual kehabaibannya, kadang-kadang kesana kemari jualan obat minta-minta ngaku Habib. Itu justru merendahkan derajat Habib, betul? Malu. Teman saya Habib ini banyak yang baik-baik akhirnya kena imbas. Saya bilang, kalau yang kamu musuhi tes DNA Habib Bahar itu urusanmu. Tapi kalau kamu minta sekelas Habib Lutfi suruh tes DNA, itu tidak lagi suul adab tapi biadab. Habib Lutfi dicurigai dari mana nalarnya? Loh, kalau soal itu saya bisa keras Pak. Ini kebangetan ini sudah. Yang tidak Habib, yang bukan durian, yang gak usah ngaku-ngaku. Kalau saya simpel kok. Saya dulu dibilang, miftah nasabnya gak jelas. Saya gak marah, biasa saja. Walaupun bahasanya orang top. Karena saya punya prinsip. Wasyarrul alamina daul khumuli idha fa'akortahum dakarul jududa. Generasi yang paling buruk itu adalah generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, bapak saya dulu lebih hebat dibandingkan orang itu. Saya bilang, yang hebat itu bapak kamu, orang raimu tangan. Gus jangan gaya. Bapak saya punya pondok besar, yang punya pondok bapakmu, duduk dapurmu. Betul? Generasi yang paling hebat adalah wa khairun nasi du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasban jadida. Ini baru hebat. Generasi yang terlahir dari nasab yang besar, tetapi dia mampu membangun kerajaan nasabnya sendiri tanpa pernah melupakan jasa orang tuanya. Ini baru luar biasa. Kalau saya malu Pak, mbah saya Muhammad Besari itu Kiai, punya cucu namanya Hasan Besari, punya murid di Ponegoro, nama aslinya Onto Wiryo, punya murid Ronggo Warsito, nama aslinya Bagus Burhan, punya murid Cokro Aminoto. Ini orang hebat semua dia. Saya malu menceritakan mbah saya. Mbah saya punya murid di Ponegoro, Ronggo Warsito, Cokro Aminoto. Gus Miftah punya murid Lonte. Kan aku malu. Tapi harus saya urusi Pak. Karena apa? Saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau kamu pengen mahal, jadilah orang yang beradab atau jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Kiai lonte. Muhammad Dasku. Kiai lonte. Tapi
memang saya sabar ngurusi kayak mereka. Kayak kemarin sebelum Ramadan saya bagi-bagi mukena ke lokalisasi di Gang Sono Tretes Pasuruan. Saya kumpulkan jak pengajian, saya bagi mukena 680 mukena untuk para PSK Pak Bu. Ramadan kemarin mereka nggak berani pulang karena nggak punya uang. Akhirnya mereka tetap bekerja. Kita buat peraturan, boleh bekerja tapi syaratnya harus sholat taraweh berjamaah. Akhirnya sebelum mereka ngelondeng, mereka sholat berjamaah menggunakan rukuhnya Gus Miftah. Rambung sholat, saya telepon, kalian di mana Dok? Kerja Bah. Laku apa enggak? Alhamdulillah Bah, tetap laku. Kok bisa? Iya, berkah Ramadan. Matamu ini. Coba ingat kata Imam As-Syafi'i, kalau kamu melihat orang bermaksiat di malam hari dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat, karena barangkali malam itu dia sudah bertobat, dia nangis-nangis minta ampunan dari Allah, sementara mata kamu tidak melihat. Maka saya bilang jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Itulah alasan Bib, kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa. Rakyatnya sok rupa-rupa gini-gini. Apa sekarang itu so? Maka please lah, nggak usah dilanjutkan itu perdebatan soal itu. Kita sama-sama tahu diri lah. Yang bukan duria yang nggak usah ngaku-ngaku duria. Kalau kamu sekedar ngaku dia itu goblok, urusanmu. Tapi kalau durianya Nabi itu ada konsekuensinya, betul? Semua orang punya kelebihan masing-masing. Saya ulangi, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab, bukan karena nasab. Ngajilah supaya nasabmu terhormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, semangat itu. Saya yang capek aja masih teriak-teriak. Yuk, yang kencang tak doakan anaknya jadi kiai. Yang santri putri dinikahi sama kiai. Rambutnya gondrong, kacamata belangkonan. Ini bang ini. Oh aku. Kecapatnya belangkonnya ke setengah. Suhu panas, kipasnya jauh. Dijawab sing bener. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Ayo musik. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni
Cek. Wes kadro meneng wae. Bayaranmu ora jelas kok. Yen wis mati pondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Pak Wagub. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasul. Bocah cilik diulang ngaji sesayang gede dadi kiai. Ayo hati amin ke ya Allah. Telat malaikatnya minggat yuk. Pengen mboten ana dadi kiai. Sing pengen dadi kiai ngacung. Sing pengen dadi bunyai ngacung. Wow, ternyata lebih semangat bunyai ya. Sapa tak takoni sareng kiai apa bunyai? Santri kae sing maju sing wani maju sapa tak takoni jawab tak duit. Sing rupa sing paling mesake sapa? Rupa paling mesake. Ku gede-gede sing cilik-cilik. Cilik-cilik. Atau santri putri, siapa yang berani maju? Ngacung, tak pilih. Ngacung. Yang hafal 30 juz ngacung. Yang hafal juz 30. Ya kamu sing lemur ini kamu. Ya kamu sini. Tak kasih uang. Ini katanya. Gak apa-apa. Tanggin dong. Tak tanya sini. Sini dong. La ilaha ini mau mati. Sini saya nggak apa. Ayo nggak apa-apa. Alah, aku malu. Sini, ini tak foto sini. Sini. Ayo. Pinjam mic-nya Pak, pinjam mic. Sini dulu. Sini nggak apa-apa. Pinjam mic-nya ada. Dulu sayang sini. Ya Allah, sawah watang kabeh ya Allah. Namanya namanya siapa? Oh, sebel. Yo selik elek mau sebel. Kayak speaker masjid mundur. Oh, kamu aslinya mana, Nak? Asli Jambi? Iya. Oh, nggak bisa bahasa Jawa? Bisa. Oh, bisa. Pak. Namanya siapa? Dina. Apa? Dina. Dina apa? Dina Tomboy. Dina tuh. Oh, ini yang viral. Oh, ganjel toh ini. Di nomor berapa, Dok? 17. 17 kelas berapa? 11. Cita-cita. Pengen jadi istrinya Kiai. Kan aku jadi mau. Cita-cita pengen jadi apa? Hafal Quran, copet, pengen jadi apa? Cita-cita. Begal gitu mau. Pengen jadi apa? YouTuber, TikTokers, apa? Pengen jadi apa? Jawab. Anak saya kan? Yes, sekarang ini. Saya itu miris anak-anak Indonesia sekarang lupa dengan sejarah. Coba, bahkan dengan nama-nama kabinet aja sekarang nggak apa. Kamu saya tanya, Presiden Republik Indonesia, namanya siapa? Jawab. Joko Widodo. Salah.
pakai bapak, nggak sopan Jokowi. Ini kebiasaan buruk. Kalau nyebut nama orang itu Joko Widodo, Bapak Joko Widodo. Ulangi, siapa? Bapak Joko Widodo. Bagus. Wakil Presiden Republik Indonesia. Ma'ruf Amin. Baru saja dibilang. Bapak Ma'ruf Amin. Itu kiai besar, keturunan Syekh Nawawi Al Bantani. Kok jual Ma'ruf Amin?